Salam untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan channel Voice of Christianity. Saudara, akhir-akhir ini atau tepatnya minggu kemarin, kita dikejutkan dengan satu fenomena yang terjadi di NTT, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di Pulau Sumba. Di sana kalau kita searching di YouTube, di internet, kita akan tahu bahwa fenomena yang terjadi di situ adalah banyak belalang yang berterbangan pada saat itu, seperti hama, seperti tulah yang terjadi di Pulau Sumba. Bahkan ada warga di sana yang meliput akan video itu, dan fenomena itu tepatnya persis di depan rumahnya. Banyak belalang yang berterbangan pada saat itu. Bahkan warga ini dia berkata bahwa fenomena ini hampir sama persis dengan tulah yang Tuhan buat di zaman perjanjian lama, zaman Israel di Mesir pada saat itu. Ketika Tuhan menyuruh Musa pergi untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Lalu Firaun menolak hal itu dan Tuhan pun mengeraskan hatinya dan Tuhan menurunkan tulah belalang ke Mesir. Seperti pada video ini. Hari ini tanggal 6 Januari 2023. Lihat, pertanda apakah ini? Tuh, lihat di lapangan, hama belalang. Ini di Wengapu, di depan rumah saya. Lihat, di lapangan depan, seperti ini. Seperti yang terjadi pada zaman Musa. Lihat, seperti ini. Belalang. Lihat di lapangan. Lihat di lapangan. Dia tuh di lapangan. Habis. Lihat. Wah. Hari mau kiamat. Oke saudara, seperti yang kita sudah lihat pada video tadi, sebelum saya akan memberikan pemahaman secara biblikal, sebelumnya saya memberikan satu disclaimer kepada kita semua bahwa saya tidak mau mengatakan bahwa orang-orang atau masyarakat yang ada di Sumba itu adalah masyarakat yang tidak taat kepada Tuhan atau yang tidak berkenan kepada Tuhan. No, saya tidak mengatakan demikian. Namun tujuan dari video yang saya buat ini adalah mau memberikan satu peneguhan kepada kita justru di dalam semua fenomena itu. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Semua kita kekristenan, kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita lebih tekun ada di dalam hadirat Tuhan, intimasi dengan Tuhan, sehingga kita sampai kepada pengangkatan yang Tuhan berikan nanti kepada kita. Nah, saudara, terkait dengan fenomena yang terjadi itu, sebelumnya saya akan memberikan kepada kita bahwa ketika kita melihat di dalam perjanjian lama, fenomena-fenomena yang terjadi di perjanjian lama, apakah itu tulah ataupun murka Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada satu bangsa, selalu itu berawal dari satu bangsa yang tidak taat kepada Tuhan, selalu berawal dari satu bangsa yang melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Lalu
Di dalam semuanya itu Tuhan menurunkan tula atau Tuhan menurunkan murkanya bagi bangsa itu. Nah, saudara, seperti saya ambil contoh di sini yaitu bangsa Israel. Kalau kita melihat di dalam Amos pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam, satu perikop itu, maka kita akan mendapatkan bahwa orang-orang Israel yang tidak mau berbalik kepada Tuhan, mereka yang sudah diberitahukan untuk berbalik kepada Tuhan pun mereka kekeh atau tidak mau berbalik kepada Tuhan. Lalu di dalam semua perilaku-perilaku itu Tuhan menurunkan satu fenomena atau boleh saya katakan tulah kepada bangsa Israel. Saudara, kalau kita baca di dalam pasal 4 ini, saya akan membacakan satu bagian ayat. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi dan yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Lalu ayat selanjutnya di situ Tuhan mengatakan begini, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan tanaman-tanamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Nah, saudara, kita tahu juga bahwa video yang beredar di kalangan internet YouTube bahwa hama itu memakan habis gandum tanaman yang ada pada saat itu. Nah, saudara, sesuai dengan bacaan kita, saya mau katakan kepada kita semua bahwa di sini bangsa Israel adalah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Mereka itu bangsa yang tegar tengkuk. Lalu di dalam semuanya itu Tuhan membuat atau memberikan kepada mereka tulah dalam bentuk belalang, sehingga belalang itu memakan habis gandum tanaman yang ada pada saat itu. Nah, perlu saya tegaskan kepada kita semua bahwa di dalam semua fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang pertama, saya katakan kepada kita bahwa kita belum berada di akhir zaman. Karena sesuai dengan Alkitab bahwa akhir zaman itu adalah masa di mana penuangan murka Allah bagi dunia. Lebih tepatnya adalah kita sekarang berada di zaman akhir, menanti akhir zaman. Memang semua fenomena-fenomena itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang kita sudah ketahui bahwa di kampung-kampung, di pedesaan-pedesaan banyak nyamuk, banyak lalat, lalu pada satu titik banyak larong, lalu di sisi lain banyak burung yang berterbangan. Namun kali ini banyak belalang yang berterbangan, banyak sekali. Bahkan orang-orang yang di situ berkata bahwa sama seperti tulah yang Tuhan berikan di bangsa Mesir pada saat itu. Nah, saya katakan kepada kita semua bahwa semuanya itu, apalagi peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang belum pernah terjadi, yang baru terjadi, ataupun yang sama dengan kisah di perjanjian lama, perlu kita introspeksi diri di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena semua fenomena yang terjadi tidak terlepas dari pengetahuan Allah, tidak terlepas dari seizinnya Allah. Bahkan Allah pun mengetahui itu. Artinya bahwa semuanya itu tidak pernah terjadi secara kebetulan. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kita sebagai kekristenan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari mintalah kepada Tuhan untuk kita menghitung hari-hari kita sedemikian sehingga kita memiliki hati yang bijaksana. Selama kita masih diberikan waktu oleh Tuhan menanti zamannya Tuhan atau Maranatha, Tuhan datang kembali,
Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita lebih bertekun lagi di dalam Tuhan dengan melihat semua fenomena-fenomena yang ada. Lalu mari kita mengambil satu komitmen di dalam kehidupan kita untuk kita lebih bersekutu di dalam Tuhan, lebih melakukan satu intimasi dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan mendapatkan kita adalah orang-orang yang tetap setia, orang-orang yang tetap bertekun, orang-orang yang tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga di tapal batas kita secara masing-masing di sana Tuhan berdiri, lalu Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sabaslah engkau, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah bersama-sama dengan aku ke dalam surga. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang menonton akan video ini, mari kita jangan takut dengan semua yang terjadi, kita jangan cemas, jangan khawatir dengan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita. Melainkan di dalam semua yang terjadi itu, kita lebih sungguh-sungguh, kita lebih bertekun, kita lebih datang kepada Tuhan. Untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan. Perkuat iman kita kepada Tuhan. Thank you. God bless.